Oke, coba bayangin ini. Anda punya ide yang menurut Anda brilian. Ide apa tuh? Bel pintu yang bisa nyambung ke ponsel. Anda kasih nama Doorbot. Terus, Anda berhasil masuk acara TV sekelas Shark Tank. Wah, kesempatan besar itu. Betul, Anda bahkan mempertaruhkan sisa tabungan terakhir Anda, $20.000, cuma buat properti panggung biar meyakinkan. Dan hasilnya? Nihil, ditolak mentah-mentah sama semua investor di sana. Rasanya pasti kayak dunia runtuh kan? Tentu, itu persis yang dialami Jamie Siminoff. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru itu baru awalnya, 5 tahun setelah penolakan itu, perusahaannya ganti nama jadi Ring. Dan diakuisisi Amazon. Senilai lebih dari $1 miliar. Ini pembuka yang sempurna karena nunjukin betapa gilanya dunia pendanaan startup. Penuh lika-liku yang sama sekali nggak terduga. Tepat sekali. Dan ini membawa kita langsung ke inti pembahasan hari ini. Kita akan bedah bab 3, pendanaan, persimpangan jalan. Ya, kita akan coba bongkar salah satu mitos paling gede di dunia bisnis. Mitos bahwa untuk jadi sukses, Anda butuh cek raksasa dari investor. Tepat. Kita akan petakan semua persimpangan jalan ini. Ternyata jalurnya banyak, dan jalan yang paling sering diberitakan, lewat pemodal ventura atau visi, sebenarnya malah yang paling jarang dilewati orang. Oke, misi kita hari ini berarti ngasih semacam peta ya, biar kita semua paham kekuatan apa sih yang sebenarnya membentuk perusahaan-perusahaan di sekitar kita. Benar. Kalau gitu, mari kita mulai dari mitos utamanya. Diberitakan, sepertinya semua startup sukses itu polanya sama. Lahir di garasi, terus langsung dapat suntikan dana jutaan dolar. Narasi yang seksi, tapi jauh dari kenyataan. Jauhnya gimana? Sumber kita ini mengutip Kaufman Firm Survey, salah satu riset paling lengkap soal perusahaan baru. Hasilnya, sumber dana terbesar untuk startup yang bertumbuh pesat itu bukan uang visi, Bukan. Lalu apa dong? tabungan pribadi para pendirinya. Tunggu. Serius? Jadi cerita soal anak muda jenius yang langsung dapat cek jutaan dolar itu dongeng? Sebagian besar iya, Kenyataannya mereka mempertaruhkan mungkin tabungan pensiun mereka? atau dana pendidikan anak. Tepat sekali. Mereka mempertaruhkan segalanya. Dan di urutan kedua, sumber pendanaan terbesar itu utang. Utang, maksudnya kartu kredit. Bisa kartu kredit, pinjaman bank, apapun. Baru setelah itu, di urutan ketiga, ada uang dari teman dan keluarga. Investor profesional itu ada di daftar, tapi jauh di bawah. Nah, ini bagian yang menurut saya paling aneh. Sumber bilang, startup yang dananya pas-pasan justru seringkali lebih sukses. Gimana bisa kekurangan uang malah jadi keuntungan? Ini yang disebut kendara yang memicu kreativitas. Gini, kalau Anda punya dana tak terbatas, solusi untuk tiap masalah itu kan gampang. Lempar uang aja ke situ. Persis. Butuh pelanggan, pasang iklan mahal. Butuh fitur baru, rekrut 10 programmer. Tapi kalau uang Anda terbatas, Anda terpaksa mikir keras. Harus lebih pintar. Jauh lebih pintar. Anda nggak bisa beli pelanggan, jadi Anda harus bikin sesuatu yang beneran bagus sampai orang ngomongin dari mulut ke mulut. Anda harus super disiplin, fokus ke yang paling penting. Kayak Jamie Siminoff tadi. Persis. Setelah ditolak di Shark Tank, dia nggak punya pilihan selain jadi super kreatif dengan sumber daya yang minim. Mungkin penolakan itu malah berkata sembunyi buat dia. Tapi ini nggak berlaku buat semua jenis bisnis kan? Saya bayangin kalau mau bikin katakanlah obat baru atau mobil listrik, nggak bisa cuma modal kreativitas. Tentu. Ada pengecualian besar. Startup di bidang biomedis, manufaktur berat, atau merek konsumen yang butuh marketing gede-gedean, ya mereka butuh modal besar di awal. Tapi untuk mayoritas bisnis software dan jasa, memulai dengan ramping itu seringkali jalan terbaik. Oke, jadi kalau saya seorang pendiri, tabungan pribadi sudah habis. Apa langkah berikutnya di peta ini? Persimpangan mana yang harus saya ambil? Biasanya, jalur pendanaan dari luar itu ada beberapa tahap yang cukup standar. Tahap paling awal itu sering disebut putaran teman dan keluarga atau pre-seed. Itu nominalnya berapa kira-kira? Biasanya kecil. Dalam skala startup ya, mungkin antara 50.000 sampai 500.000 dolar. Tujuannya cuma satu, bangun prototipe. Sesuatu yang bisa ditunjukin, bukan cuma diceritain. Oke, setelah punya prototipe, lalu? Masuk ke seed round, atau putaran bibit. Di sini biasanya para angel investor mulai masuk. Angel investor itu individu kaya kan? Seringnya mantan pengusaha juga. Benar, angkanya mungkin di bawah $1,5 juta. Di tahap ini tujuannya bukan lagi cuma punya produk, tapi membuktikan ada orang yang mau bayar buat produk itu.
harus ada daya tarik pasar yang nyata. Dan kalau itu berhasil, barulah para pemain besar, para VC, masuk. Tepat, itu yang disebut Series A. Ini putaran pendanaan institusional pertama, biasanya di bawah 5 juta dolar. Uangnya bukan lagi buat buktiin konsep, tapi buat tancap gas. Memperbesar tim, marketing, mulai ekspansi. Betul. Dari sana bisa ada seri B, C, dan seterusnya. Uber kan kita tahu sampai seri G. Tapi disinilah peringatan besarnya. Banyak pendiri yang saya lihat seolah-olah penggalangan dana itu sendiri jadi tujuan. Bangga banget ngumumin, kami baru saja dapat sekian juta dolar. Nah, itu jebakan yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena setiap kali Anda ambil uang investor, Anda melakukan dilusi. Anda menjual sebagian kepemilikan perusahaan Anda. Semakin banyak uang yang Anda ambil, semakin kecil porsi kue yang jadi milik Anda. Bukan cuma porsi kue, tapi juga kendali kan. Tepat sekali. Investor kan nggak cuma kasih uang. Mereka minta kursi di dewan direksi, punya suara. Sumber kita bahkan bilang lebih dari separuh pendiri itu diganti dari posisi CEO saat perusahaannya mencapai putaran C. Itu fakta yang mencengangkan. Anda bisa dipecat dari perusahaan yang Anda bangun sendiri. Gila, yang sangat kuat. Crowdfunding. Ya, platform kayak Kickstarter itu benar-benar mengubah permainan, terutama untuk produk fisik. Contoh klasiknya itu Oculus Rift. Oh iya, headset VR itu. Jauh sebelum dibeli Facebook miliaran dolar, mereka itu proyek Kickstarter, mereka menjanjikan headset VR kepada pendukungnya. Soal crowdfunding, saya sering dengar saran buat pasang target serendah mungkin, biar nanti kelihatannya sukses besar. Secara psikologis kan kedengarannya pintar. Apa data mendukung trik ini? Itu salah satu mitos pendanaan yang paling sering saya dengar, dan data membantahnya. Oh iya, Penelitian menunjukkan investor atau calon pelanggan itu nggak peduli soal kelipatan target. Mereka cuma peduli satu hal, jumlah total uang yang berhasil Anda kumpulkan. jadi kalau pasang target terlalu rendah bisa jadi bumerang. Tepat. Cuma 1% proyek yang bisa sampai 10 kali lipat target. Kalau Anda pasang target $10.000, terus dapat $20.000, memang kelihatan 200%. Tapi bisa jadi 20.000 itu nggak cukup buat biaya produksi. Anda malah terjebak. Jadi sarannya pasang target yang realistis. Realistis untuk membuat dan mengirimkan apa yang Anda janjikan. Dan manfaatnya kan bukan cuma uang, ini kayak riset pasar dengan taruhan nyata. Itulah manfaat terbesarnya. Validasi pasar dan membangun komunitas. Dan ini bagian yang paling mengejutkan buat saya dari sumber ini. Apa itu? Ternyata, kerumunan atau masyarakat umum itu sama baiknya atau bahkan lebih baik dalam memilih proyek yang bakal sukses dibandingkan para ahli. Serius? Ada buktinya? Ada studi yang membandingkan proyek Kickstarter dengan pilihan kritikus film profesional. Hasilnya, proyek yang didukung kerumunan ternyata menghasilkan lebih banyak karya yang sukses secara komersial, bahkan dapat pujian kritis. Wow, jadi kebijaksanaan kolektif ribuan orang bisa ngalahin penilaian seorang ahli? Dan efeknya jangka panjang. Setiap dolar yang terkumpul di Kickstarter, rata-rata menghasilkan $2,46 pendapatan tambahan di luar platform itu. Benar-benar jadi landasan peluncuran. Oke, nah setelah ini kalau startup masih butuh modal lebih, biasanya mereka akan ke angel investor atau masuk ke program akselerator kan? Benar. Soal angel investor, mereka kan sering digambarkan kayak pahlawan penyelamat. Tapi kenyataannya gimana? Realitasnya jauh lebih suram buat para angel itu sendiri. Sebagian besar dari mereka sebenarnya rugi. Rugi. Iya, kurang dari 10% yang portofolionya bisa mengalahkan kinerja reksadana pasif. Keputusan investasi mereka itu seringkali bukan dari analisis finansial yang rumit, tapi lebih ke firasat dan kepercayaan pada si pendiri. Lalu ada akselerator. Ini sering ketuker sama inkubator. Bedanya apa sih? Keduanya bantu startup, tapi modelnya beda. Inkubator itu kayak rumah kos jangka panjang. Mereka kasih ruang kantor, bimbingan, biasanya untuk waktu yang nggak ditentukan. Dan akselerator? Akselerator itu kayak bootcamp militer, intensif selama 3-4 bulan. Mereka kasih dana sedikit dan bimbingan super intensif dengan imbalan sebagian kecil saham. Yang paling terkenal ya Y Combinator. Pertanyaannya, apakah itu sepadan dengan saham yang harus kita serahkan? Tergantung status akseleratornya. Akselerator papan atas kayak Y Combinator itu nilainya bukan di uangnya. Tapi di apalnya? Stempel persetujuan dan akses ke jaringan visi elit mereka. Lulus dari Y Combinator itu kayak punya ijazah Harvard di dunia startup.
Data menunjukkan 28% dari semua pendanaan VC sekarang mengalir lewat startup jebolan akselerator. Oke, ini membawa kita ke puncak rantai makanan, pemodal Ventura atau VC, penyedia bahan bakar roket. Betul, dampak ekonomi mereka gede banget. Sumber kita bilang, tanpa pendanaan VC, pertumbuhan ekonomi AS bisa 28% lebih rendah. Tapi ada aura mistis di sekitar mereka. Seolah-olah mereka peramal ulung yang bisa lihat masa depan. Nah itu dia, padahal data menunjukkan hal yang berbeda. Tunggu dulu, kalau kemampuan mereka milih pemenang cuma untung-untungan, kok bisa mereka ngelola dana miliaran dolar dan punya reputasi jenius? Gini, ada eksperimen menarik di Nigeria. Para ahli, termasuk VC, diminta menilai presentasi startup. Hasilnya, pilihan mereka nggak lebih baik dari lemparan koin. Jadi gimana cara kerja model bisnis mereka? Ada dua mekanisme cerdas di baliknya. Pertama, trik sosial. Maksudnya? Bayangin seorang VC untung besar karena investasi di Facebook pas awal-awal. Murni keberuntungan. Tapi dunia melihatnya sebagai jenius. Akibatnya, semua startup terbaik berikutnya antri pengen didanai sama dia. Mereka bahkan rela terima valuasi lebih rendah. Sampai 14% lebih rendah. Hanya untuk dapat nama besar si VC. Keberuntungan di masa lalu menarik kesempatan terbaik di masa depan. Oke, jadi reputasi menarik kualitas. Apa yang kedua? Yang kedua itu spray and pray, sebar dan berdoa. Mereka nggak taruh semua uang di satu kuda. Mereka sebar banyak taruhan kecil di puluhan startup. Lalu? Di tiap taruhan itu, mereka dapat hak pro rata, yaitu hak buat nambah investasi di putaran selanjutnya kalau startup itu sukses. Jadi mereka bisa gandain investasi di pemenangnya, dan yang lain ya dibiarkan gagal. Ini bukan soal memilih pemenang, tapi soal memastikan Anda punya tiket lotre yang menang. Oke, jadi kalau kita sebagai pendiri udah memutuskan butuh visi, gimana caranya? Katanya ngirim email dingin atau cold pitch itu hampir pasti gagal. Peluangnya 16 kali lebih kecil. Anda butuh perkenalan hangat. Seseorang di jaringan mereka harus ngenalin Anda. Setelah itu? Ada strategi 3 langkah. Pertama, kencan santai. Temui banyak visi, tapi jangan minta uang. Mintalah nasihat. Bangun hubungan dulu. Cerdas. Jadi kita nggak kelihatan putus asa. Langkah kedua? Pengaturan waktu poin bukti. Tepat sebelum Anda mau minta dana, hujani mereka dengan kabar baik beruntun. Rilis produk baru, umumkan kemitraan, dapat penghargaan. Bangun momentum. Dan yang terakhir, kompetisi terstruktur. Benar. Jangan langsung ke visi idaman Anda. Dekati dulu investor lapis kedua buat bangun minat, mungkin dapat satu penawaran, terus pakai penawaran itu buat bikin persaingan di antara visi papan atas. Ini semua terdengar sangat strategis tapi juga sangat sosial ya? Sangat. Apakah ini berarti sistemnya bukan murni meritokrasi? Apa ide terbaik selalu dapat dana? Sayangnya, nggak selalu. Karena ini proses yang sangat manusiawi, ia penuh dengan bias. Pertama, bias geografis. Sebagian besar uang visi diinvestasikan dalam radius 80 mil dari kantor mereka. Jadi kalau nggak di Silicon Valley apa New York lebih susah? Jauh lebih terjal. Dan yang lebih dalam lagi itu bias yang terkait dengan orangnya. Ada pola yang disebut homofili. Homofili? Ya. Apa itu? Prinsip sosiologis di mana orang cenderung terhubung dan percaya sama orang lain yang mirip dengan mereka. Karena dunia visi didominasi oleh kelompok demografis tertentu, mereka secara nggak sadar cenderung mendanai pendiri yang mirip sama mereka. Jadi bukan karena niat jahat, tapi lebih ke pola bawah sadar ya? Persis. Sumber kita mengutip simulasi startup game yang membuktikan ini. Dalam simulasi itu, investor pria cenderung menilai perusahaan yang dipimpin wanita 11% lebih rendah. Wow. Tapi, untuk setiap 1% peningkatan jumlah visi wanita di simulasi, para pendiri wanita justru berhasil mengumpulkan dana 272% lebih banyak. Ini menunjukkan betapa kuatnya efek jaringan. Tapi sumber kita juga melihat ini dari sisi lain kan? Ada catatan optimisnya? Betul. Kesadaran akan pola ini mulai tumbuh. Dan ini bukan cuma soal keadilan, tapi soal peluang bisnis. Investor cerdas mulai sadar ada banyak pendiri berbakat yang selama ini diabaikan. Dengan mendanai mereka, investor bisa jadi menemukan gelombang inovasi berikutnya. Tepat. Oke, jadi setelah menjelajahi semua persimpangan jalan ini, kesimpulannya pendanaan itu bukan jalan tol lurus. Lebih kayak labirin dengan banyak pilihan. Mulai dari tabungan pribadi, crowdfunding, sampai dunia visi yang penuh strategi. Prosesnya penuh mitos dan pola tersembunyi, tapi memahaminya adalah langkah pertama. Jadi, apa artinya ini buat Anda?
Entah Anda sedang membangun sesuatu atau cuma mencoba memahami dunia bisnis, penting untuk melihat melampaui berita utama. Biar kita mengerti kenapa beberapa ide hebat bisa melesat, sementara yang lain yang mungkin sama bagusnya nggak pernah dapat kesempatan. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Yang sudah melampaui Lembaga Seni Nasional sebagai sumber pendanaan utama untuk kesenian. Itu perubahan besar. Coba pikirkan implikasinya. Jika masyarakat luas bukan lagi cuma sekelompok kecil ahli atau kritikus elit yang semakin menentukan proyek kreatif dan perusahaan mana yang akan lahir, apa artinya itu bagi masa depan budaya dan inovasi? Inovasi dan karya seni seperti apa yang akan lebih sering kita lihat dan apa yang mungkin akan hilang selamanya?